Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Yakobus 2 ayat 17. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, nat firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk memiliki iman yang menghidupkan, bukan sekedar kata tapi nyata. Dalam dunia kedokteran, tanda utama kehidupan adalah adanya aktivitas detak jantung, napas, dan gerak. Jika tidak ada aktivitas sama sekali, maka tubuh itu dinyatakan mati. Yakobus menggunakan analogi yang sama untuk kerohanian kita. Ia menegaskan bahwa iman yang sejati bukanlah sesuatu yang diam atau sekedar pemikiran di otak, melainkan sesuatu yang bergerak dan terlihat. Ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, iman bukan sekedar persetujuan intelektual. Banyak orang berpikir bahwa memiliki iman berarti percaya bahwa Tuhan itu ada. Namun Yakobus kemudian mengingatkan bahwa setan pun percaya bahwa Tuhan itu satu dan mereka gemetar. Jadi iman lebih dari sekedar tahu atau setuju secara pemikiran. Iman adalah penyerahan diri total kepada Tuhan yang dampaknya mengubah cara hidup kita. Yang kedua, hubungan akar dan buah. Saudara terkasih, jika tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Jika iman adalah akarnya, maka perbuatan adalah buahnya. Pohon yang hidup pasti menghasilkan buah. Jika seseorang mengaku memiliki iman tetapi hidupnya tidak menunjukkan kasih, kejujuran, penguasaan diri, atau kemurahan hati, maka kita perlu bertanya, apakah imannya benar-benar hidup? Iman tanpa perbuatan adalah seperti pohon plastik, tampak hijau dari jauh tetapi tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Yang ketiga, bahaya iman yang mati. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, Yakobus menyebut iman tanpa perbuatan sebagai iman yang mati. Iman yang mati tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan dan tidak memiliki dampak bagi orang lain. Iman seperti ini hanya berhenti di mulut atau ucapan, tetapi tidak pernah sampai kepada tangan, tindakan, atau kaki yang menjadikan langkah hidup. Iman yang hidup seharusnya membuat kita bertindak saat melihat sesama yang membutuhkan dan taat saat Tuhan memberi perintah. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, melalui nat firman Tuhan pagi hari ini juga ada beberapa poin penting yang menjadi perenungan bagi kita. Poin yang pertama, milikilah integritas kekristenan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ayat ini mengajak kita merenungkan keselarasan antara apa yang kita katakan iman dan apa yang kita lakukan, yaitu perbuatan. Kristen yang sejati adalah mereka yang berjalan sesuai dengan apa yang mereka bicarakan. Poin yang kedua, iman sebagai kata kerja. Saudara-saudara terkasih, perenungan ini mengingatkan bahwa iman lebih tepat dipandang sebagai kata kerja daripada kata benda. Iman adalah tindakan mempercayai Tuhan yang dibuktikan melalui ketaatan. Poin yang ketiga, dampak sosial iman. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, iman tidak hanya menjadi urusan pribadi antara kita dengan Tuhan. Iman yang hidup harus memiliki dampak bagi sesama.
Jika iman kita tidak membuat kita lebih peduli pada orang lain, maka ada yang salah dengan iman tersebut. Jangan biarkan iman kita hanya menjadi hiasan di hari Minggu atau sekedar kata-kata manis di media sosial. Mari tunjukkan iman kita melalui tindakan nyata hari ini. Jadilah tangan Tuhan yang menolong, jadilah mulut Tuhan yang menghibur, dan jadilah saksi Tuhan melalui integritas hidup kita. Karena itu iman kita menjadi hidup ketika orang lain bisa melihat kasih Tuhan melalui apa yang kita lakukan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa mempraktekkan iman itu dalam tindakan nyata kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.